Kama qila, kita masih di pembahasan tentang fil jiddi wal muwadhabah, anjuran untuk sungguh-sungguh istiqamah, sungguh-sungguh belajar, semangat dalam belajar, karena orang yang enggak sungguh-sungguh dia enggak akan mendapatkan banyak. Fayaghtanim, dan hendaknya dia mengambil memanfaatkan ayyamal hadatsah, ayyama, masa-masa hari-hari al-hadatsah, muda. Manfaatkan masa-masa muda. Wa unfuana asyabab, dan awal-awal pertumbuhan masa muda. Pertumbuhan masa muda itu dimanfaatin karena itu masa emas. Waktu yang paling berharga bagi antum sekarang nih, umur-umur dari mulai umur 9 tahun ke atas tuh. Itu otak masih encer, ngafalin apa-apa masih melekat di otak antum. Yang antum hafalin sekarang itu nanti bakal sampai mati ke bawah. Tapi kalau ente udah tua, udah umur lewat 20, 30, sudah susah nanti ngafalin. Ya, jangan malas sekarang. Kesempatan ini nggak bakalan datang 2 kali. Jadi dimanfaatin betul. Kalau sekarang ente ngafalin sedikit, nanti ente bakal merugi nanti. Kama sebagaimana qila dikatakan dalam sebuah syair, dengan sesuai qadri, kadar, al-kaddi, kad sungguh-sungguh atau letih, sesuai kadar seberapa capek, seberapa letih. Tu'ta, kamu akan diberikan. Tu'ta asal katanya tu'ti, cuma jadi majhul. Kamu diberikan ma, apa-apa, tarumu, yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan. Ente pengen apa? Ane pengen jadi ustadz. Tergantung seberapa capek ente bakal dapat apa yang ente cita-citakan. Biqadril kaddi tu'ta ma tarumu. Dengan kadar capek, dengan kadar seberapa ente letih, ente sungguh-sungguh perjuangin, maka tu'ta ma tarumu, kamu mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Faman, maka siapa orang, ramal muna, rama menginginkan, bercita-cita, al muna, muna itu harapan, cita-cita sama. Barang siapa yang berharap cita-citanya kesampaian, faman ramal muna lailan yaqumu, hendaknya di malam hari dia bangun, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena biasa di malam hari itu doa mustajab. Biqadril kaddi tu'ta ma tarumu, faman ramal muna lailan yaqumu. Tergantung seberapa capek, dengan kadar seberapa capek kamu mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Siapa yang mengharapkan cita-citanya sampai, maka hendaknya dia bangun malam. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha, wa ayyama, dan masa-masa hari-hari al-hadatsati, masih muda, masih anak-anak, hari-hari anak-anak pertumbuhan ente itu, fa, maka ightanim, manfaatkan hari-hari tersebut, dimanfaatin. Jangan main mulu, majelis mulu, ngobrol mulu, apalagi ngelanggar, luar pondok, ente ngerokok. Ya Allah, masa-masa muda itu habis. Lihat bagaimana kehidupan sebagian orang yang game ya, terus wala ngafalin, enggak ada ngafalin mereka. Antum manfaatin betul, sudah ditempatin sama Allah Subhanahu wa taala. Ala, ketahuilah, innal hadatsata, inna, sesungguhnya al hadatsata, masa muda, masa pertumbuhan itu, la tadumu,
enggak abadi. Nanti tahu-tahu tua, tahu-tahu kumis ente tumbuh, jenggot ente tumbuh. Lah umur gue udah 23 sekarang ini, udah 25, tahu-tahu ngafalin apa aja kemarin tuh, sayang. Ya, udah bisa apa aja berapa tahun di pondok ente, udah bisa baca kitab kuning Nahwu Shorof, ente udah bisa sejarah Nabi, masih belum. Ngapain aja, itu masa muda dihabisin. Wala yajhadu nafsahu juhdan. Santri juga la yajhadu, jangan membuat letih nafsahu, dirinya, juhdan, sampai payah banget. Ente jangan bikin terlalu capek diri ente juga. Kagak tidur sama sekali, malam ente terus begadang ngapalin, nggak ada yang kayak gitu santri ya. Wah, ente siang kagak tidur ngapalin, belajar terus kagak makan, belajar kagak makan, jangan begitu juga. Wala yudha'if an-nafsa, dan jangan juga santri itu yudha'if, melemahkan an-nafsa, jiwanya, hatta sampai akhirnya yang qati', putus anil amal, nggak bisa daripada beramal lagi. Anak sakit, nggak makan, kebanyakan ngafal, jangan begitu juga. A'ti kulladzi haqqin haqqah, kasihlah setiap hak masing-masing. Mata punya hak buat istirahat, ente tidur waktunya tidur. Siang tidur, jangan siang kagak tidur, akhirnya pas sore pas lagi wirid ratib hadat ente tidur. Itu bukan pada tempatnya. Waktunya makan, waktunya tidur, waktunya main, ente main, waktunya libur, gitu ya. Jadi jangan ente lemburin diri ente sampai ente putus sendiri beramal, sampai ente nggak bisa ibadah gara-gara ente memperletih diri sendiri. Itu juga nggak bagus kayak begitu. Kayak begitu juga nggak bagus. Bal, akan tetapi santri itu yasta'mil, kan ada orang yang saking semangatnya kayak gitu ya. Anda pernah nemu orang yang kayak begitu, semangat banget dia sampai belajar, sampai dia tinggalin kagak tidur, sampai dia kagak makan dikit dia belajar lagi. Bagus tuh, itu godaan setan, itu bisikan hawa nafsu. Tujuannya apa? Supaya ente putus daripada amal, supaya ente nggak awet kayak begitu sebentar doang. Justru yang bagus itu yang pelan-pelan ya. Udah waktunya belajar, waktunya makan, waktunya tidur, ikutin yang kayak begitu. Itu yang bagus yang kayak begitu justru. Kalau yang berlebihan itu nggak bagus. Berlebihan dalam ibadah juga nggak bagus. Sama kayak gitu nggak bagus. Sa'ah li nafsik, ada waktunya buat diri ente. Wa sa'ah li rabbik, wa sa'ah li galbik. Ada waktunya buat Allah, ada waktunya buat diri ente, ada waktunya buat hati ente. Masing-masing punya waktu. Kasih haknya masing-masing. Jangan ifrat, jangan tafrid. Jangan waktunya belajar di kelas bercanda. Ya, ada gak santri yang kayak gitu tuh? Lagi belajar bercanda, bagaimana itu lagi belajar bercanda? Lagi belajar ngobrol. Ya, waktunya belajar ngobrol. Waktunya orang mutolaah dia majlas. Terus belajarnya kapan? Kagak belajar sampai pulang udah ya. Emang kagak belajar kalau dia itu. Ya, nggak belajar. Jangan kayak begitu. Sayang waktu ente di pondok. Bal, akan tetapi yasta'mil, hendaknya santri itu menggunakan ar-rifqa, kelembutan fi dzalik. Kalem. Ente kalem aja. Belajar tuh kalem. Ya. Ada waktunya duduk, ada waktunya belajar, ada waktunya ini. Santai aja begitu. Pakai metode santai. Warifqu aslun azim. Warifqu, dan ente lembut memperlakukan diri ente sendiri.
waktunya belajar, waktunya ini, waktunya itu. Ikutin waktu masing-masing itu. Ya, ente perlakukan diri ente dengan lembut, itu adalah aslun azim fi jami'il asya. Aslun, sumber azim yang besar, sumber kebaikan yang besar dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu sumber utamanya adalah kelemah lembutan. Jangan dibebanin diri ente, jangan dibebanin, kalem aja. Ngafalin ente udah, wah mentok udah nih, udah selesai, udah nanti lanjutin lagi. Belajar mentok, udah tutup. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bahkan katanya kalau ente lagi mutolaah ilmu ente nggak ngerti ini. Kalau yang di kelas gampang ya. Misalnya ente mutolaah, ana baca kitab sesuatu misalnya, ana iseng baca kitab apa gitu, ana nemuin satu ibarah yang ana nggak nemu. Apa ini maksudnya ya? Ulangin lagi, baca lagi, ulang lagi, baca lagi. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sudah ente nggak paham, tutup. Selesai, ente jangan paksain. Nanti kapan waktu ente ambil lagi, coba buka yang kemarin nggak ngerti, coba buka nih. Coba ente fahamin lagi, coba baca Bismillahirrahmanirrahim, baca. Itu bisa jadi di waktu sekarang ente nggak paham, Allah kasih ente pemahaman di waktu yang lain nanti katanya. Karena setiap waktu punya sir, punya rahasia yang berbeda. Ya, waktu itu punya rahasia. Allah bisa nurunin di waktu ini rahasia-rahasia batin yang Allah nggak turunin di waktu yang lain begitu. Mungkin sekarang Allah nggak turunin, nanti diturunin. Sampai memahamin kitab aja udah, jangan dipaksain otak ente. Nggak paham, tutup. Kalau ente bisa tanya, kalau nggak ente tutup. Nanti ente baca lagi. Mungkin di waktu lain Allah kasih pemahaman. Jadi semuanya itu kalem, santai, dengan lemah lembut katanya. Semuanya dibuka sama Allah. Aslun azim fi jami'in asya. Kelembutan, santai itu adalah sumber utama segala kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, inna hadzal din, sesungguhnya agama ini, inna, sesungguhnya hadza, ini, din, agama, matin, kuat. Sesungguhnya agama Islam ini kuat. Fa'awghilu, maka berjalanlah kalian fihi, di dalamnya, bersungguh-sungguhlah kalian menjalankannya, birifqin, dengan lembut. Agama Islam ini kuat, ente jalan kalem aja. Kalau ente kuatin lagi ntar terjadi benturan keras sama keras gitu. Walan yushadda hadzal din illa ghalabah. Ente kerasin agama malah mantul balik ke ente ntar. Entenya jadi bosan, ente jadi jenuh udah. Ya jalanin sebisanya ente. Gitu. Jalanin agama dengan lembut sebisanya ente. Ya maksudnya apa? Itu waktunya belajar, waktunya tidur, waktunya bercanda. Waktunya rehlah, begitu ya. Semuanya ada waktunya. Wala tubaghid, wala, dan jangan tubaghid, kamu bikin benci, ala nafsik, atas diri kamu sendiri, ibadatullah. Wala tubaghid, dan jangan kamu buat benci, ala nafsik, pada diri kamu sendiri, ibadatullah. Maksudnya saking ente itu kesusahan karena ente maksain ibadah, jadi ente nggak suka sama ibadah itu nanti lama-lama. Udah ribet nih ibadah nih kayak gitu. Ibadah ribet nih. Jangan digituin. Jalanin sebisanya ente. Jangan pernah membenci satu ibadah. Maksudnya jangan sampai ente ngeberatin diri ente sama ibadah, nanti ente bosen sama ibadah itu sendiri, sama aja ente nggak suka sama tuh ibadah gitu. Jalanin yang ente bisa. Fa innal mumbita la ardun qata'. Ya. Fa innal mumbita, karena sesungguhnya seseorang yang al-munbit itu orang yang
Coba lihat di situ. Situ apa tulisannya, sama enggak? Wala dhahran abga. Fa innal munabbit la bi dhammil mim. Al-munbit Fa'innal munbitta, itu taknya pakai tasydid. In batta yanbattu inbitatan. Fa'innal munbitta, karena sesungguhnya munbit itu apa artinya? Al-munqati' fi safar, orang yang di tengah perjalanan dia berhenti. Ya, dia membuat capek tunggangannya, dan dia juga membuat capek dirinya. Dia bawa barang-barang yang berat sampai dia diam, akhirnya dia nggak ngelanjutin perjalanan. Itu tamthil dari Nabi Muhammad, contoh buat orang yang ibadahnya karena terlalu berat akhirnya dia berhenti di tengah jalan. La ardon gata, la, tidak ada ardon, jalan bumi, gata yang dia tempuh nggak sampai ke tujuan. Wala dhahran abga, dan tidak juga akhirnya dhahran abga, dia bisa menghidupkan kehidupan. Dhahar berdiri, abga menetapkan dhahran kehidupannya. Maksudnya jangan maksain ibadah, jangan terlalu dipaksain, diberatin. Nggak ada. Insya Allah santri kayaknya nggak ada yang maksain ibadah ya. Ada gak santri yang ibadah nyampe maksain berat gitu, ada gak? Kayaknya nggak ada. Santri santai-santai aja ibadahnya. Malah kadang-kadang waktunya wirid santri kagak baca wirid kadang-kadang. Ya, makanya santri jarang yang baca. Waktunya baca wirid dia diem wala wiri kadang-kadang. Ini pembahasan buat orang yang lagi terlalu semangat ibadah sampai akhirnya dia berhenti ibadahnya itu karena kecapean sendiri. Akhirnya target nggak sampai, diem juga nggak dapat apa-apa. Ya, target yang dia kejar kagak sampai, nggak ada. Anda pernah nemu orang yang kayak begitu, terlalu semangat banget ibadahnya sampai berlebihan. Kalau santri-santri di sini Anda lihat kayaknya ente malah kurang, harus disemangatin lagi malah ibadahnya, kayaknya masih biasa-biasa aja. Kalau dulu waktu santri masih sedikit, Ana wajibin santri itu hafal Ratib Al-Haddad. Setahun di pondok tuh udah pada hafal Ratib Al-Haddad. Dulu santri awal-awal tuh, karena dulu Ratib Al-Haddad tuh masuk hafalan wajib, termasuk Al-Fatihahnya tuh, Al-Fatihah la hadratin al-fatihah ila rasulil imam qutb bil irsyad wa ghuthil fatihah rusadatin sufiyatil muhaqqiqin fatihah, yang empat tuh Al-Fatihah tuh sama doanya tuh, itu kita wajibin hafalin. Jadi santri itu rata-rata dulu di pondok 1 tahun hafal Ratib Haddad. Nggak tahu nih santri sekarang nih, setahun 2 tahun udah hafal belum Ratib Haddad kira-kira? Nah, insyaallah ya, insyaallah hafal apa insyaallah enggak? Hafalin kalau bisa tuh Ratib Haddad, tiap hari baca, nggak perlu dihafalin kalau setiap hari baca. Tinggal ngapalin Al-Fatihahnya doang 4 kali itu. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah SAW, nafsuka, diri kamu, matiyatuk, tunggangan kamu, kendaraan kamu. Matiyah adalah tunggangan kamu. Kamu itu menuju ke akhirat, naik diri kamu sendiri. Farfuq biha, maka berlemah lembutlah sama tunggangan kamu sendiri. Ente lagi naikin diri ente sendiri. Wahai diriku, makasih ya sudah nganterin aku ke pesantren, udah mau jalan nganterin aneh. Hei kaki, makasih banyak kaki. Ya, diri ente ini tunggangan ente pengen anu, kaki ente jalan. Ente pengen ini, pengen kesono, pengen ngafalin ini, tangan ente ngambil, ente ngafalin. Jadi diri ente selama ini nganterin ente jadi ente yang sekarang. Begitu ya. Jadi ente perlu kesian juga sama dia. Ya, kesian juga dia nih dirawat, dia sampai capek mungkin.
Nafsuka matiyatuk, diri kamu adalah kendaraan kamu menuju Allah, menuju cita-cita kamu. Ente pengen jadi apa? Pengen jadi, ya kalau di pondok udah pasti pengen jadi orang soleh, ulama udah pasti. Nah itu tunggangan ente adalah diri ente sendiri, biar kasihan sama dia. Ya. Jadi di sini dianjurin sungguh-sungguh untuk belajar, sungguh-sungguh untuk ente ibadah, tapi jangan sampai berlebihan. Karena berlebihan itu bisa bikin ente putus, bosen sama ibadah, dan ente nanti nggak suka sama ibadah itu sendiri. Bisa nggak menghasilkan apapun. Ya. Wala budda, dan harus li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu, minal himmah, berupa memiliki yang namanya al-himmah al-aliyah, semangat yang tinggi fil ilmi, dalam ilmu, semangat yang tinggi. Ente semangat itu bisa mengalahkan apapun dengan semangat itu. Ya. Kalau ente bilang pokoknya ana sebelum pulang harus bisa ini, coba ente bikin target kayak gitu. Terus ente semangat, ente pasti bisa ente. Dulu ana waktu mondok itu ana sering cerita sama antum ya. Dulu ana waktu mondok itu ana ketinggalan banget dulu waktu mondok, karena ana masuk pertengahan. Ngelihat teman-teman ana di kelas, mereka udah ngapalin af'al, ana baru masuk. Teman ana udah bisa tajwid, udah bisa ini. Ana bilang, wah ana nggak bisa kayak begini nih. Sampai ana, nah dulu ana itu waktu tidur siang ana nggak pakai. Dulu ana waktu tidur siang ana pakai belajar. Awal-awal mondok tuh, karena ana nggak bisa dulu ana. Ana harus bisa, ana nggak bisa. Tapi akhirnya ana dinasehatin dulu, ente jangan terlalu berlebihan ente belajar. Ya waktunya tidur. Tapi ana pengen bisa, ya udah nanti malam nanti belajar. Akhirnya malam ana kejar tuh. Ana masih ingat orang-orang yang ngajarin ana, teman-teman sekelas ana. Masih ingat si fulan, ajarin ana dong, ini apa maksudnya, ana kagak ngerti. Pokoknya ana mesti bisa, karena ana semangat, ana bisa dulu. Ya, ana kejar waktu itu. Ente nahu susah, kalau ente semangat ente pasti bisa. Enggak mungkin nggak bisa. Belajar sirkus lebih susah daripada belajar nahu. Ente pegang omongan aneh. Ente bisa kan naik sepeda yang ban cuma satu di atas tali dari sono ke sono? Bisa gak tuh? Dari pohon nangka ke pohon mangga tuh. Pakein kabel, terus ente naik sepeda bannya cuma satu naik begitu. Bisa gak ente tuh? Itu kalau dilatih bisa, orang bisa lama-lama, setahun 2 tahun belajar bisa. Belajar nahu lebih mudah dari itu. Sorof lebih mudah daripada itu. Ente main sama singa, tuh sirkus main sama singa sama gajah, itu lebih susah daripada belajar nahu, sorof, bahasa Arab. Lebih susah. Tapi mereka bisa gitu. Kenapa? Semangat. Kalau ente sungguh-sungguh ente bisa pasti. Coba ente punyain semangat. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang itu yatir, dia akan terbang bihimmatihi, dengan semangatnya. Katairi, seperti burung, yatiru bijanahaihi, dia terbang dengan kedua sayapnya. Ana pernah dengar kata-kata, ente kalau pengen terbang ente mesti punya 2 sayap. Ente pengen terbang sebagai santri ini, ente menjulang tinggi punya 2 sayap. Yang pertama apa? Himmah. Sayap yang pertama itu himmah, ente mesti punya himmah. Sayap yang kedua apa? An-niyah as-salihah, niat yang baik. Santri kalau punya 2 itu terbang. Ya. Kalau santri nggak punya 2 itu nggak terbang, udah ya di bawah aja itu. Paling kayak ayam, terbangnya di situ-situ aja. Nggak bisa terbang tinggi ente. Kalau ente mau terbang tinggi, ente mesti punya 2 sayap yang gede. Yang satu namanya himmah, yang satu namanya an-niyah as-salihah. Ente punya niat yang baik, ana mau belajar, ana mau nerusin perjuangan Nabi, ana mau begini, ana mau begini, ana mau begini, ana mau begini. Ente punya niat-niat yang baik tuh, tanamin,
Terus ente punya semangat, udah terbang ente. Ente liatin santri-santri yang punya 2 itu pasti terbang. Pasti ente perhatiin. Ya, dan santri yang nggak punya 2 itu nggak bakalan terbang, nggak tinggi terbangnya, ya udah terbangnya kayak ayam gitu. Ayam terbangnya tinggi gitu. Ayam paling terbang berapa meter gitu. Sekedar aja paling. Tapi kalau ente punya semangat sama ente punya niat, Allah yang nyampein nanti itu. Udah santri punya 2 itu cukup. Ente belajar punya 2 itu cukup. Selain adab tentunya ya. Qala Abu Thayyib Al-Mutanabbi, berkata seorang ahli syair namanya Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Dia ini ahli syair besar. Kenapa disebut Mutanabbi? Katanya dia pernah ngaku nabi dulu. Saking syairnya itu bagus-bagus. Tapi syairnya memang keren-keren ya. Memang ahli bahasa. Di YouTube itu ada filmnya. Film Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Anda suka ngeliat cuplikan-cuplikannya, keren banget. Bahasa Arabnya fasih banget. Ya, itu bikin ente. Dan Anda ngeliat cuplikan syair ini nih, ada di YouTube nih syair ini jadi dia ngomong di depan raja ini. Ketika raja itu bilang, "Bisa apa saya melakukan itu?" Nah, dia mengeluarkan kata-kata ini. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Wa ta'dhumu fi 'ainis saghiri sigharuha. Wa tasghuru fi 'ainil 'azimil 'azaimu. Ini kata-kata keren banget. Ala qadri, tergantung, ala sesuai, atas kadar ahlil azm, orang-orang yang memiliki semangat. Ta'til azaimu, ta'ti akan datang, al azaimu, kebaikan-kebaikan itu. Azaim jamaknya azimah, apa yang disemangatin itu, apa yang dikejar, cita-cita itu. Ta'til azaim ala qadri ahlil azm, datangnya semangat tergantung ahli, orang-orang yang memiliki azam itu sendiri. Ente ahlul azm, fata'til azaim. Wa ta'ti ala qadril kirami al makarimu. Wa ta'ti, dan juga akan datang, ala qadril kirami, sesuai atas kadar al kiram, orang-orang yang semangat, al makarimu, kemuliaan. Ahlul kiram itu qadril kiram, kiram jamaknya karim. Al-kiram jamak dari karim. Akan datang al-makarimu, kemuliaan-kemuliaan, tergantung orang-orang mulia. Ente mulia, maka akan datang kemuliaan-kemuliaan. Ya. Wa ta'dhumu, dan akan menjadi besar, fi 'ainis saghir, di mata orang yang kecil. Sigharuha, sighar kembali ke al-makarim. Kemuliaan-kemuliaan yang kecil itu akan menjadi besar di mata orang kecil. Ntar jelasin. Wa tasghuru, dan akan menjadi kecil, fi 'ainil 'azimi, di mata orang besar, al-'azaimu, sesuatu yang besar-besar. Begini nih. Ente santri kudu ngafalin, pokoknya bulan ini harus selesai asma. Allah, Ustaz, Allah itu segunung, Ustaz. Asma itu berat banget. Nah, itu ta'dhumu fi 'aini shaghir. Bocah kecil ngelihat sesuatu itu kayaknya gede karena ente kecil. Ya, sesuatu yang kecil ente anggap gede. Ta'dhumu fi 'aini shaghiri sigharuha. Kemuliaan-kemuliaan yang kecil itu menjadi besar di mata orang kecil. Paham? Tapi wa tasghuru fi 'ainil 'azimi al-'azaimu. Tasghuru, menjadi kecil. Kemuliaan-kemuliaan yang besar itu fi 'ainil 'azim, di mata orang besar, al-'azaimu, yang besar-besar. Nanti bulan depan kalian harus hafal asma. Asma doang, Ustaz.
Asma, Asriyah sama Sorof. Sebulan Ustaz, nggak bisa lebih cepat. Kecil ada Ustaz. Hadza tasghuru fi 'ainil 'azim. Kecil di mata orang besar. Al-'azaimu, sesuatu yang besar-besar kecil itu. Paham? Tergantung seberapa besar gadri ahlil kiram min makarimu. Akan datang kemuliaan tergantung ahlil kiram, gadril kiram. Paham ente? Paham? Jadi ngelihat kayak begitu, lawan berapa ini kita? Mau perang nih, kayak perang Mu'tah tuh yang sering ceritain. Sahabat Nabi 3.000 orang. Musuhnya berapa ini? 200.000. Ada Allah. Lawan 200.000, 3.000 orang lawan 200.000. Jadi satu orang 50, satu orang lawan 50. Kecil itu, karena mereka orang-orang besar semuanya. Lihat kayak begitu, kecil ini semua. Kecil. Bismillah. Tinggal ente kecil apa gede dah begitu. Entenya ini kecil apa gede? Ala gadri ahlil azmi. Jadi waktu Mutanabi ngucapin syair ini, raja itu ditantang membuat sesuatu yang berat. Mana bisa ana ngerjain? Itu Mutanabi di atas kudanya ngucapin ini, ala gadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala gadri al-kiramil makarimu wa ta'dhumu fi 'aini as-saghiri sigharuha wa tasghuru fi 'aini al-'azimi al-'azaimu. Bisa ana kerjain insyaallah. Langsung tuh raja semangat ngedengar beginian. Anak kerjain bisa. Apa yang nggak bisa? Ana ahlul azm. Ana ahlul azm. Tergantung ente mulia, ente besar, semuanya kecil. Paham? Dan manusia ini makhluk ajaib. Ente ingat ya, manusia adalah makhluk. Seluruh jagat raya ada di diri ente. Seluruh jagat raya ada di diri ente. Ente mau jadi apa? Ente mau jadi orang kecil terus ente. Ya. Ngafalin afal. Aduh ya Allah afal. Aduh ente kayak digebukin. Asma sampai aduh ente kayak digebukin. Ngafalin gitu-gituan. Ente pandangnya ini kecil insyaallah. Ini enggak sampai Syaban semua udah nalalap semua. Insyaallah. Ya apalagi pelajaran apa? Harus begitu antum. Ya. Lihat ta'dhumu fi 'aini as-saghiri sigharuha. Kemuliaan-kemuliaan yang kecil itu jadi gede di mata orang kecil. Karena ente kecil, ya Allah banyak amat, gede amat karena ente kecil, jiwa ente kecil. Tapi wa tasghuru fi 'aini al-'azimi al-'azaimu. Ana waktu beli tanah tuh. Waktu beli tanah atas nih. Wah ini udah mentok nih kali pesantren nggak bisa diperluas nih, kanan kiri udah nggak bisa, ketawar tanah atas. Ayo pada duit ada Allah insyaallah. Bismillah. Anak waktu nawar ini berapa duit tanah antum mau jual? Sekian 900 juta, deal jadi. Nggak pakai anak tawar, tapi anak cicil. Anak gede hati banget, anak punya Allah, anak gede hati. Insyaallah lunas. Bisa kebeli. Nggak tahu. Habib megang duit kata Abi. Nggak megang duit. Bismillah. Orang-orang bikin apartemen ratusan miliar dikasih sama Allah. Anak ngeliatin apartemen ratusan miliar nih Allah kasih, usaha. Pom bensin puluhan miliar tuh buat perut. Allah kasih. Masa buat agama Allah nggak kasih mudah? Ente begitu. Nah kalau ente pelajaran gituin, semangatin. Harus punya himmah ente. Warra'su fi tahsilil asya. Warra'su dan pongkol, patokan, kepala. Maksudnya kan kalau ada kepalanya hilang semuanya hilang. Kalau ada kepala semuanya ada. Patokan fi tahsil dalam mendapatkan al asya, segala sesuatu. Tahsilil asya'i adalah al jiddu wal himmatul aliyah. Sungguh-sungguh sama semangat yang tinggi. Kalau ente punya dua itu, nggak mungkin ente nggak berhasil jadi santri, nggak mungkin. Ente belajar mondok punya semangat, punya sungguh-sungguh. 5 tahun di pondok, nggak mungkin nggak bisa baca kitab, nggak mungkin, pasti bisa.
Nggak mungkin nggak. Coba ente istiqomahin terus 5 tahun, 10 tahun, ngajar ente pasti ngajar ente. Tahu-tahu lulus ente pasti, nggak mungkin nggak. Faman kanat, maka siapa orang yang himmatuhu, semangatnya hifdzu jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan. Ada orang yang semangatnya menghafal semua kitab-kitab Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan. Ini salah satu ulama madhab Hanafi, ya, madhab Hanafi. Waqtarana, dan dia membarengi bidzalika, dengan semangat itu, al-jidda wal muwadhabah, sungguh-sungguh dan istiqamah. Fadhahir, maka jelas annahu yahfaz aktsaraha, pasti dia akan hafal kebanyakan kitab-kitabnya, au nisfaha, atau minimal separohnya. Gitu. Harus ada semangat antum. Ya, harus ada semangat. Kalau kita nih yang udah kayak aneh-aneh, bisa nyemangatin antum. Semangatin antum, ngajarin antum, nyampein antum. Ayo, antum yang masih muda-muda nih harus lebih daripada ustadz-ustadz yang ada. Ente harus bisa ngalahin ustadz-ustadz ente. Ustadz itu bangga kalau muridnya bisa lebih baik daripada ustadznya. Rasulullah udah ngasih sinyal dalam hadis, farubba muballighin aw amin sami'. Farubba muballigh, berapa banyak orang yang disampaikan ilmu, aw'a, lebih cekatan, lebih cerdas, lebih pinter, min sami', daripada yang dengar langsung daripada gurunya. Ya. Jadi bisa jadi murid itu lebih pinter. Antum, hafalan antum harus lebih banyak dari asatid. Harus bisa. Ya, harus bisa. Fa amma, adapun idza kanat lahu himmah 'aliyah, apabila ada orang punya semangat yang tinggi, tapi lam yakun tidak ada lahu baginya jid, sungguh-sungguh, cuma semangat doang. Gua kudu ngapal nih, gua kudu ngapal, tapi mah jelas mulu kagak ngapal-ngapalin. Gua kudu ngapal, mah jelas main ngobrol. Gua kudu bisa ngapal, tapi kagak ngapal-ngapalin. Au kana lahu jid, atau dia rajin, walam yakun lahu himmah 'aliyah, tapi enggak semangat. Ya, duduk tapi ya udah baca. Pokoknya asal kelihatan orang dia lagi megangin kitab. Tapi ogah-ogahan, fala yahsulu lahu ilmun, maka tidak akan ada baginya ilmu illal qalil, kecuali sedikit. Nah, jadi semangat sama sungguh-sungguh, ya, sama niat yang baik. Jadi itu kita bilang, kalau ente punya itu, ente terbang, udah ente terbang. Ente bisa dapetin segala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tadi, mana pertanyaan? Maghrib berapa menit lagi? Bagi kam? Bagi 18. Tawil idzan. Tinggal 18 menit lagi. Ya. Bagi 8 دقائق. Mana Ustaz Abdul kan? Ustaz Abdul. Ustaz Abdul ma fi المسجد. ولم يكن في المسجد. Bawa mana bawa? Bawa nama aslinya siapa? Nama aslinya itu siapa? Dharma? Dharma Triwi Bowo. Orang tua ente udah tahu? Udah tahu. Kita ganti namanya Muhammad Habibi ya. Tabarukan ya. Malanya an Allah al-Fatihah biniyati fi hadhihi tasmiyah an Allah yaj'al al-walad mubarakan yaftah alayhi futuhan alishin. ويجعله ممن يفتخر بهم رسول صلى الله عليه وسلم مثل ما أسلفنا ومشايخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Ya kan? Sambil nungguin maghrib, karena pertanyaan di Ustaz Abduh nggak ada, kita baca Adab Sulukil Murid. Ana lagi nulis buku nahwu buat antum. Ya, ana berharap mudah-mudahan antum bisa paham nanti. Khususnya santri-santri ibtidai. Nanti kalau selesai kita pelajarin bareng-bareng. Terakhir sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulina qutbil irsyad al-Habib bin al-Haddad wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita ngebahas tentang riya ya. Macam-macam riya. Ada orang yang riya sebelum ibadah. Ada juga yang riya sesudah ibadah. Ada juga yang riya dalam keadaan beribadah. Dan semuanya jelek. Semuanya menghancurkan ibadah. Wa man 'amilas shalihat. Halaman 14 tuh. Waman dan siapa orang amilas salihat beramal maghrib udah. Katanya 8 menit. Nanti kita lanjut insyaallah. Kitab sirah taruh sini buat habis maghrib nanti. Wallahu a'lam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.